Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Friska Fadila yang akan masih membahas tentang materi dari mata kuliah psikologi konsumen. Nah, kali ini materi yang akan dibahas yaitu tentang peran budaya dan faktor sosial ekonomi dalam perilaku konsumen. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu peran budaya dan sosial ekonomi dalam perilaku konsumen. Pembahasan pertama yaitu tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka melakukan pembelian, mengkonsumsi atau memakai produk dari layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Kotler, perilaku konsumen adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Sedangkan menurut Nafwoods, perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan orang dalam pembelian dan pemanfaatan dalam suatu produk. Perilaku konsumen juga melibatkan pencarian produk, evaluasi produk di mana konsumen mengevaluasi berbagai fitur pembelian dan konsumsi produk. Kemudian perilaku pembelian pasca produk akan dipelajari sehingga akan menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen di mana melibatkan pemakaian suatu produk. Pemahaman perilaku konsumen juga membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk terjadi. Ini membantu penjual atau organisasi untuk mengetahui alasan di balik pembelian produk oleh konsumen dan bagaimana hal itu dapat memuaskan mereka. Konsumen saat membeli produk melewati banyak langkah. Studi perilaku konsumen membantu memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat dan bagaimana mereka mencari produk. Terdapat 6 tahap dalam proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama yaitu menganalisis keinginan dan kebutuhan. Penganalisisan keinginan dan kebutuhan ini ditunjukkan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dan terpuaskan bagi konsumen. Yang kedua yaitu menilai dari sumber-sumber. Tahap ini yaitu proses pembelian sangat berkaitan dengan lamanya waktu dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli suatu produk. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan pembelian. Pada tahap ini, konsumen memutuskan untuk tujuan apa pembelian dilakukan, yang bergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Yang keempat yaitu mengidentifikasi alternatif pembelian. Pada tahap ini, konsumen mulai mengidentifikasikan berbagai alternatif pembelian. Yang kelima yaitu keputusan membeli. Tahap ini yaitu ketika konsumen mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Yang keenam yaitu perilaku sesudah pembelian. Pada tahap ini yaitu konsumen sudah melakukan pembelian terhadap suatu produk tertentu. Selanjutnya saya akan membahas submateri dari pembahasan materi kali ini, yaitu faktor budaya dan faktor sosial ekonomi. Yang pertama yaitu faktor budaya. Faktor kebudayaan berpengaruh luas
dan mendalam terhadap perilaku pembelian konsumen. Dalam faktor kebudayaan ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah budaya. Budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Menurut Kotler, kebudayaan adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen. Komponen yang kedua yaitu subbudaya yang terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku konsumen, yang mana pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Kita bahas yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Penentu yang paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang adalah budaya. Budaya ini meliputi nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang menentukan kebutuhan, preferensi, dan perilaku seseorang secara keseluruhan. Faktor-faktor budaya ini sangat menentukan dalam cara bereaksi terhadap produk dan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu subbudaya. Setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda seperti agama, kebangsaan, wilayah geografis, ras, dan lain-lain sebagainya. Dalam kelompok pemasaran dapat menggunakan kelompok-kelompok ini dan menyegmentasikan pasar dalam beberapa porsi kecil. Misalnya, pemasar dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan kelompok geografis tertentu. Yang ketiga yaitu kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan ke kelas sosial yang berbeda. Di sini kita harus mencatat bahwa kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal perilaku konsumen, budaya juga memegang kaitan erat dengan penilaian penggunaan suatu produk dan persepsi konsumen. Biasanya produk disesuaikan dengan lingkungan budaya sekitar konsumen, walaupun ada yang dimodifikasi tetapi dapat diterima oleh konsumen. Berikut ini adalah nilai-nilai yang masih dianut dalam kebudayaan dan biasa dipakai dalam bidang penarikan konsumen. Yang pertama ada mitos, kemudian ritual kebudayaan, simbol-simbol kebudayaan, budaya populer, sistem fashion, dan bahasa. Selanjutnya tentang faktor sosial ekonomi. Kata sosial berasal dari kata sosius yang artinya kawan, teman. Dalam hal ini kawan adalah mereka atau orang-orang yang ada di sekitar kita, yakni yang tinggal dalam satu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Istilah ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, artinya rumah tangga, dan nomos artinya mengatur. Jadi, secara harfiah, ekonomi dapat diartikan cara mengatur rumah tangga. Ekonomi juga sering disebut sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Kelas sosial ini ditentukan oleh satu faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi pendapatan ini diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Dalam beberapa sistem sosial, anggota dari kelas yang berbeda memiliki peran tertentu dan tidak dapat mengubah posisi sosial mereka.
Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi adalah kemampuan sosial seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya, sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya, dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupi kehidupannya sehari-hari. Kelompok masyarakat dapat digolongkan memiliki sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama yaitu golongan berpenghasilan rendah, yaitu keluarga yang menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi tingkat hidup yang minimal. Yang kedua yaitu golongan berpenghasilan sedang, yaitu pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Yang ketiga, golongan berpenghasilan tinggi, yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, sebagian dari pendapatan yang diterima dapat ditabung dengan digunakan untuk kebutuhan lain atau kebutuhan di masa mendatang.